Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian sudah naik jenjang yaitu kelas 10 SMA. Di semester 1 ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak? Mungkin masih baru ya untuk kalian yang di SMP, mungkin belum menjumpai tentang nilai mutlak. Nah, ini misalkan ada sebuah peta, itu peta Kabupaten Madiun ya. Ini kira-kira jarak kota Madiun ke Kecamatan Saradan itu berapa? Jarak kota Madiun ke Kare itu berapa? Jarak kota Madiun ke Kebonsari itu berapa? Nah, dari jarak-jarak kota Madiun ke Kabupaten Madiun itu adakah yang bernilai negatif? Tidak ada ya, jarak kan tidak pernah bernilai negatif. Nah, dalam matematika terdapat konsep yang tidak pernah bernilai negatif, itu disebut dengan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu tidak pernah bernilai negatif. Nilai mutlak bilangan X itu dinotasikan seperti ini ya. Jadi X di dalam pagar ya. Ada pagarnya. Itu didefinisikan nilai mutlak X itu adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Misalkan ini jarak negatif 3 ke 0. Itu jaraknya berapa? Jarak 0 ke negatif 3. Itu kan 3 ya. Jadi nilai mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Jarak negatif 3 ke 0 itu kan 3. Kalau jarak 3 ke 0 itu juga 3. Nah, ini karena jarak itu tidak pernah negatif ya. Walaupun negatif 3 ke 0 jaraknya berapa? Nah, itu 3 ya. Jadi nilai mutlak itu jarak ya. Jadi nilai mutlak dari sembarang bilangan X elemen bilangan real itu didefinisikan nilai mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, nilai mutlak X itu sama dengan X bisa juga negatif X tergantung dari nilai X-nya. Contohnya seperti ini biar enggak bingung ya. Contohnya nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Kan 3 itu kan lebih dari sama dengan 0. Berarti nilainya langsung X. Berarti nilainya langsung 3. Sekarang kalau ini, nilai mutlak negatif 3. Negatif 3 itu kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti itu nilainya negatif X. Berarti negatif X-nya kan ini negatif 3. Negatif 3. Jadi negatif ini dari definisi ini, terus negatif 3 itu dari angkanya sendiri ini. Jadi negatif ketemu negatif hasilnya positif ya. Jadi tetap positif hasilnya. Oke, nilai mutlak 5 hasilnya 5 karena 5 lebih dari sama dengan 0, jadi langsung X-nya kan 5. Ini negatif 5 karena negatif 5 kurang dari 0, jadi nilainya negatif X. Berarti negatif 5 hasilnya 5 gitu ya. Jadi nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Ini sifat-sifat nilai mutlak bisa kalian perhatikan ya, dan contoh-contohnya di sebelah kanannya. Kalau negatif mutlak X itu sama dengan nilai mutlak X hasilnya X ya. Kalau nilai mutlak X sama dengan, kalau dijadikan biasa itu sama dengan akar X kuadrat ya, seperti ini. Bisa kalian perhatikan sendiri ya untuk sifat-sifatnya. Sekarang fungsi. Fungsi nilai mutlak itu artinya fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Misalkan nih, fungsi X sama dengan nilai mutlak X ya. Coba kita cari nilai-nilainya ya. Nama lain fx itu y ya, jangan lupa kalau nanti butuh titik koordinat, nama lain fx itu adalah y. Berarti y sama dengan nilai mutlak x. Kalau x-nya negatif 3, berarti y sama dengan x-nya diganti negatif 3 ya. Berarti ini x-nya jadi nilai mutlak negatif 3. Tadi nilai mutlak negatif 3 kan hasilnya 3. Nah, ini titik koordinatnya, x-nya negatif 3, y-nya hasilnya 3, berarti titik koordinatnya negatif 3,3. Kalau X-nya negatif 2, berarti nilai mutlak negatif 2, itu hasilnya 2, berarti titik koordinatnya seperti ini. Kalau X-nya negatif 1, hasilnya 1. Terus kalau X-nya 0, ternyata Y-nya hasilnya adalah 0.
Kalau X-nya 1, nilai mutlak 1 kan hasilnya 1, berarti waktu X-nya 1, Y-nya juga 1, waktu 2, Y-nya 2. Seperti ini kalau digambarkan di dalam grafik nilai mutlak itu seperti ini ya, waktu X-nya negatif 3, ternyata Y-nya 3, waktu X-nya negatif 2, Y-nya 2, waktu negatif 1, Y-nya 1, terus X0, Y0, X1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2, X3, Y-nya 3. Terus kalau dihubungkan, grafiknya bentuknya seperti ini. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak X itu tadi bernilai X jika X-nya lebih dari 0 dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Dan dari fungsi nilai mutlak dari gambar grafik ini kita dapat kesimpulan, ini sama juga ya. Grafik nilai mutlak X itu tidak pernah berada di bawah sumbu X. Kenapa? Karena tadi nilai mutlak itu kan tidak pernah bernilai negatif ya. Jadi Y-nya tidak pernah berada di bawah sumbu X karena nilai mutlak tidak pernah negatif. Untuk X lebih dari sama dengan 0, maka grafik fx sama dengan nilai mutlak X merupakan grafik fx sama dengan X ini ya. Untuk X lebih dari 0, jadi gambarnya seperti ini. Tapi untuk X-nya kurang dari 0, maka seperti Y sama dengan negatif X itu. Gitu. Ya, jadi untuk grafik fungsi nilai mutlak itu tidak pernah di bawah sumbu X karena nilainya tidak pernah bernilai negatif gitu ya. Terus ini untuk fungsi nilai mutlak yang bentuknya nilai mutlak AX plus B itu bisa didefinisikan ya dari definisi sebelumnya, itu AX plus B itu jika AX plus B lebih dari sama dengan 0, bernilai negatif AX plus B jika AX plus B-nya kurang dari 0. Ya, enggak bingung, kita kerjakan saja soal ini ya. Kalau ini sudah bisa ya, nilai mutlak 5 berarti ya 5, dari definisi nilai mutlak negatif 9 berarti karena negatif 9 kurang dari 0 berarti nilainya negatif X, berarti negatif 9 hasilnya 9. Terus untuk soal ini tentukan nilai mutlak ini, nilai mutlak 2 kali negatif 12 dikurangi nilai mutlak 6 kali nilai mutlak negatif 3 kuadrat. Kita satu-satu dulu, nilai mutlak 2 itu 2, nilai mutlak negatif 12 nilai mutlak 6 6. Nilai mutlak negatif 3 kuadrat itu negatif 9, nilai mutlak negatif 9, 9. Sudah dihitung semua ya, jadinya negatif 30. Selanjutnya, jika ada soal fungsi. Fungsinya fx, x dikurangi 0. Nilai mutlak x dikurangi 5. Yang ditanyakan f0, f5, f10, f-2. Untuk X-nya 0 berarti dimasukkan ke fungsinya ini, tinggal disubstitusi X-nya dengan 0, berarti 0 dikurangi 5, negatif 5 berarti hasilnya 5. Kalau X-nya 5, X-nya diganti 5, 5 dikurangi 5, 0, hasilnya 0. Kalau X-nya 10, 10 dikurangi 5, jadinya 5, nilai mutlak 5, 5. Kalau X-nya negatif 2, berarti X-nya diganti negatif 2, dikurangi 5, nilai mutlak negatif 7 itu 7. Nah, sudah tinggal dimasukkan aja ya. Tinggal dimasukkan, terus dihitung. Hasilnya ternyata 30 gitu. Itu ya, untuk pengenalan nilai mutlak seperti itu. Semoga kalian paham dari penjelasan video ini. Kalau tidak paham silahkan diulangi lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.